Pemirsa, polisi mengantongi sejumlah alat bukti serta keterangan saksi dan ahli untuk membuktikan keterlibatan Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Penyidik hanya tinggal memastikan satu pembuktian lagi, yakni keterangan dari tersangka. Alat bukti yang dimiliki polisi salah satunya rekaman CCTV yang terpasang di Cafe Olivier yang merekam secara keseluruhan pertemuan Jessica, Mirna, dan Hani. Dalam rekaman, Jessica tampak 2 kali memindahkan gelas kopi Mirna. Akibat meneguk kopi yang berisi racun sianida, Mirna mengalami pendarahan di lambung sebelum tewas. Keterangan dari pihak kepolisian Australia menyebutkan bahwa saat ada di Australia, Jessica pernah bekerja di perusahaan kimia di Sydney. Sementara keterangan dari 3 orang saksi, yakni pembantu Jessica, Hani, dan manajer Cafe Olivier juga menguatkan kecurigaan polisi terhadap Jessica. Kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Heru. Kita bahas sedikit ya, yang tadi sudah disampaikan. Pihak kepolisian juga mengantongi rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV tersebut mungkin terlihat bahwa Jessica ini terlihat janggal begitu. Dia memesan duluan, menutup bilnya, lalu kemudian memindahkan beberapa lokasi kopi itu dan kemudian ditutupi oleh tas begitu ya kopinya, sehingga kemudian tidak terlihat dengan jelas siapa yang kemudian menuangkan sianida itu. Menurut Pak Heru bagaimana? Ya, rekaman CCTV dan juga tadi hasil otopsi segala macam, kita harus bedakan ya, antara barang bukti dengan alat bukti. Alat bukti kalau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Dan bedakan dengan barang bukti. Barang bukti tidak otomatis alat bukti. Barang bukti itu untuk mendukung alat bukti. Ada barang bukti yang kemudian juga menjadi alat bukti, ada yang tidak. Nah, apakah rekaman CCTV tadi, kemudian hasil otopsi tentang ada sianida di tubuh Mirna, kemudian data dari keterangan AFP, Australian Federal Police, tentang dia pernah bekerja di perusahaan kimia adalah dia bagian dari alat bukti atau bukan? Kalau bukan, maka masih kurang. Ini juga dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum. Karena itu tidak dilihat oleh sang kuasa hukum sebagai satu alat bukti. Jadi masih mengatakan bahwa kuasa hukum mengatakan ini baru asumsi saja. Polisi baru berasumsi. Jadi masih kurang minimal 2 alat bukti untuk mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah tersangka. Dan kalaupun tersangka dihadapkan ke pengadilan, tidak otomatis dia juga bersalah. Jadi mungkin kita semua jangan dulu menghakimi dan langsung mengambil posisi bahwa J betul-betul bersalah. Saya bukan dalam posisi sebagai kuasa hukum, tidak. Cuma kita menghargai proses hukum dan juga asas praduga tidak bersalah, asas presumption of innocence, dan juga pengadilan yang berlangsung menurut asas due process of law, yang menurut asas dan prinsip yang berlaku. Artinya biarlah pengadilan bekerja dulu, pemeriksaan di pengadilan berlangsung, baru kita bisa memastikan melalui alat bukti persidangan, kemudian pembuktian di pengadilan, dan plus keyakinan hakim bahwa yang bersangkutan bersalah atau tidak. Jadi tersangka tidak semuanya sekaligus jadi terdakwa ataupun terpidana, dan tidak semua terdakwa menjadi terpidana. Ada yang kemudian dipidana, ada yang juga dibebaskan, ada yang dilepaskan. Dipidana pun juga mungkin bervariasi. Tidak semua sebagai walaupun dia kena pasal 340, tapi kemudian di penyidikan dan di persidangan bisa jadi ada bukti lain ataupun ada situasi yang lain, entah kemudian dianggap sebagai pelaku utama atau pelaku pembantu atau perencana atau bahkan bukan pelaku sama sekali. Jadi kita sebaiknya menunggu proses pemeriksaan di tingkat kejaksaan maupun pengadilan begitu. Baik, tapi kemudian kalau melihat bagaimana publik itu melihat ketika dari awal proses sampai sekarang, kan publik juga menilai begitu ya Pak Heru ya. Mungkin sempat melihat bahwa Jessica nampak begitu tenang dalam menghadapi proses ini, bahkan hingga nanti pada saat ditetapkan tersangka dia tampak tidak terlihat ada masalah. Begitu juga dengan kesaksian beberapa pelayan di Cafe Olivier yang menyatakan Jessica juga tampak tenang meskipun ketika temannya sedang kejang-kejang begitu. Nah, ini menurut Anda ini bisa tidak kemudian dijadikan oleh pihak kepolisian sebagai salah satu bukti atau mungkin alat bukti untuk bahwa sebetulnya Jessica jangan-jangan terlibat begitu dalamnya? Bisa nggak Pak Heru? Ya, kita menghargai Mas Egan bahwa masyarakat kita semakin lama semakin sadar hukum dan juga info berusaha terlibat dalam kasus hukum sebagai mungkin pemerhati, dan juga artinya mereka peduli dengan kasus hukum di negara ini. Ini bagus sekali, kita sangat apresiasi.
tapi juga kita juga jangan menjatuhkan satu penghakiman ataupun vonis tanpa didasari dengan scientific evidence, dengan pembuktian yang benar-benar ilmiah, dan terutama di persidangan ya. Karena tentang katakanlah ada ahli yang membaca wajah si J itu, katakanlah mungkin tampak tidak menyesal, mungkin tersenyum, tenang saja. Cuma itu kan apa yang kita lihat mungkin di layar kaca gitu ya, atau yang kita baca di koran, di sosial media. Kita tidak benar-benar tahu apa isi hatinya, apa yang terjadi di luar layar kaca, apa yang di luar sosial media, kita nggak tahu. Karena tidak semua orang ekspresif ya dalam menyatakan kesedihan atau dalam menumpahkan kekesalan, kedukaan, tidak semua ekspresif. Ada mungkin tetap cool, namun dia sebenarnya sedih. Jadi saya kira kita masih jangan terburu-buru menyatakan bahwa J itu tersangka karena dia tampak tidak menyesal, dia tampak cool, dia tampak tenang. Barangkali emang karakter dia seperti itu. Mungkin dia sedih tapi tidak ditampakkannya. Saya kira kita perlu cross examination lah, kita perlu pembuktian yang lain. Kita dengarkanlah pakar hipnoterapi, kita dengarkan pakar psikologi forensik, kita dengarkan keterangan dari pakar kriminologi, juga dokter forensik, lalu pembuktian di pengadilan, keterangan saksi, ahli terdakwa, surat petunjuk, baru semuanya bisa kita dan antara hakim yang dengan keyakinan akan memvonis apakah yang berdasarkan bersalah atau tidak begitu. Baik. Ya. Pak Heru, kemudian kalau menurut Anda alat bukti yang seperti apa yang kemudian kita bisa betul-betul yakin bahwa Jessica ini betul-betul layak jadi tersangka? Ya, memang alat bukti itu kalau ya menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang ada ya 5 tadi ya, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, kemudian surat dan petunjuk. Dan juga ini terus berkembang pengertiannya. Dan memang terus terang kita pun juga harus merevisi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Makanya sekarang sedang masuk program legislasi nasional juga karena ada bagian-bagian dari KUHP yang memang harus disempurnakan. Termasuk tentang alat bukti petunjuk ini juga tidak terlalu clear. Alat bukti petunjuk tidak terlalu clear. Juga seperti dalam tindak pidana khusus juga ada alat bukti yang lain juga yang mungkin diakomodasi oleh pihak penyelidik dan juga majelis. Seperti misalnya alat bukti berupa email atau berupa suatu transaksi elektronik yang belakangan sudah diakomodasi dalam tindak pidana khusus. Tapi dalam tindak pidana yang sifat umum seperti pembunuhan ini yang menggunakan pasal 340, alat bukti yang tersebut di atas tadi yang saya katakan tadi itu yang masih jadi alat bukti utama. Jadi tinggal sudahkah polisi kemudian memenuhi dari 5 alat bukti ini kalau menurut Anda? Saya lihat belum ya. Karena memang tidak harus sampai 5-5-nya. Ya, minimal 2 alat bukti, dan polisi merasa yakin bahwa 2 alat bukti itu sudah terpenuhi, ya untuk keterangan saksi dan keterangan ahli, atau mungkin kalau mereka mengikut sertakan CCTV sebagai bagian dari bukti ataupun hasil otopsi sebagai bagian dari bukti, itu dipersilakan saja asal benar-benar akurat. Dan nantinya kan yang akan menilai adalah ya majelis hakim ya, apakah ini memang ternyata layak, capable dan akurat untuk dijadikan sebagai alat bukti dan kemudian mendukung untuk ya tersangka J untuk dipidana atau tidak. Jadi kita tunggu saja majelis hakim bekerja begitu. Baik, Pak Heru, masih ada 1 segmen lagi, kita bahas lagi lebih lanjut nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.